Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita napas, waktu, dan hidayah hingga saat ini. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad, manusia terbaik yang menjadi teladan kita semua. Hari ini kita akan membahas satu tema yang bisa menjadi muhasabah bagi kita semua. Tanda-tanda hidupmu sedang dijauhkan dari Allah, hati-hati. Kenapa tema ini penting? Karena tidak semua orang yang jauh dari Allah itu menyadarinya. Banyak yang merasa hidupnya normal, bahkan senang, padahal sedang berada dalam jarak yang sangat jauh dari petunjuk dan rahmat Allah. 1. Hati yang tidak lagi merasa berdosa. Tanda pertama dan paling berbahaya adalah hilangnya rasa bersalah saat berbuat dosa. Padahal di awal-awal, ketika kita masih dekat dengan Allah, sedikit saja kita salah bicara, hati langsung gelisah. Tapi ketika Allah cabut kepekaan hati itu, kita bisa maksiat sambil tertawa. Ini disebut qalbun mayit, hati yang mati. Rasulullah bersabda, lebih besar dari jika seseorang melakukan dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. H.R. Tirmidzi, kalau kita tidak segera istighfar, titik itu akan membesar, hingga seluruh hati menghitam dan tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. 2. Ibadah terasa berat dan tidak menyenangkan. Saudaraku, ketika salat mulai terasa seperti beban. Ketika Al-Quran tidak lagi menarik untuk dibaca. Ketika zikir hanya jadi rutinitas tanpa rasa. Maka itu tanda Allah sedang menjauhkan nikmat ibadah dari kita. Padahal dulu kita semangat datang ke kajian, semangat ikut tahajud berjamaah, mudah meneteskan air mata saat berdoa. Tapi sekarang, serasa kosong. Bahkan, kadang lebih semangat scroll media sosial 1 jam daripada buka Al-Quran 5 menit. Itu bukan hal sepele, itu pertanda kita harus segera kembali. 3. Tidak lagi takut akan hari kematian. Salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hambanya adalah rasa takut kepada kematian, karena itu membuat kita terjaga. Tapi kalau rasa itu hilang, kita jadi berani bermaksiat, santai dalam dosa, dan hidup seolah dunia ini abadi. Padahal Allah mengingatkan dalam Al-Quran, lebih besar dari, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Qs. Ali Imran, 185. Kalau seseorang sudah tidak takut mati dalam keadaan berdosa, bisa jadi hatinya sedang dalam keadaan terbalik, bukan mendekat kepada Allah, tapi semakin menjauh. 4. Dikelilingi oleh teman yang menjauhkan dari Allah. Lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau kamu mulai dikelilingi oleh orang-orang yang mengajak untuk bermaksiat, merendahkan orang-orang taat, menganggap agama sebagai beban, maka itu juga pertanda bahwa Allah sedang menguji, apakah kamu akan tetap menjaga iman atau larut dalam arus. Rasulullah bersabda, lebih besar dari agama seseorang tergantung agama sahabat dekatnya. Maka perhatikanlah siapa yang menjadi sahabatmu. H.R. Abu Daud, jangan remehkan lingkungan. Kadang satu komentar sinis dari teman bisa meruntuhkan semangat taubat yang sudah susah payah kita bangun. 5. Merasa tidak butuh Allah. Ini puncak dari keterjauhan seseorang dari Allah, merasa hidup baik-baik saja tanpa doa, tanpa ibadah, tanpa mengingat Allah. Sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk dengan pencitraan, tapi lupa bahwa semua itu bisa hilang dalam sekejap jika Allah cabut nikmatnya. Allah berfirman, lebih besar dari, maka celakalah orang-orang yang hatinya keras terhadap peringatan Allah. Qs. Az-Zumar, 22. Jangan merasa sombong dengan pencapaian dunia, karena itu bukan ukuran kedekatan dengan Allah. Bisa jadi justru istidraj, kenikmatan yang Allah berikan sebagai jalan untuk menguji, bahkan untuk menghukum secara perlahan. Maka apa solusinya? Kalau kita merasa hidup kita mengarah ke tanda-tanda itu, apa yang harus kita lakukan? 1. Segera taubat dengan sungguh-sungguh. Jangan tunda, karena yang bisa membuatmu sadar adalah Allah sendiri. Maka mintalah padanya, lebih besar dari, ya Allah, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Qs. Ali Imran, 8. 2. Dekatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk hidup. Mulailah baca lagi, walau 1 halaman. Konsisten, karena semakin sering membaca, hati kita akan kembali lembut. 3. Ganti lingkunganmu. Cari sahabat yang bisa mengajak ke kajian, saling mengingatkan salat, dan menjaga lisan. Lingkungan itu bisa menjadi tali pengikat hidayah atau jalan tercepat menuju kehancuran. 4. Minta agar Allah mengembalikan cintamu pada ibadah.
Berdoalah seperti para salaf, lebih besar dari, "Ya Allah, jadikan aku mencintai iman, hiasi dalam hatiku, dan jadikan aku benci kepada kekufuran, kefasikan, dan maksiat." Saudaraku, jauhnya kita dari Allah bukan karena Allah membenci kita. Justru itu adalah panggilannya, agar kita tersadar dan kembali. Kalau hari ini kamu bisa mendengar ceramah ini, bisa merasa gelisah saat mendengarnya, itu tandanya Allah masih sayang padamu. Jangan sia-siakan rasa itu. Semoga Allah selalu menjaga hati kita, memberi kita keistiqomahan, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang kembali sebelum terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.